Kita lanjutkan kembali adik-adik, mengubah berbagai bentuk pecahan. Kalau sebelumnya sudah mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ataupun pecahan campuran ke pecahan biasa, selanjutnya adik-adik simak bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, adik-adik sudah mengenalkan pecahan desimal sebelumnya di dalam macam-macam bentuk pecahan desimal 0, contohnya 0,1, 0,12. Nah, masih ingat adik-adik kalau pecahan desimal dengan cara mengubah penyebut menjadi 10 per 10 per 100 dan per 1000 dan seterusnya. Tapi khusus di sekolah dasar per 10 per 100 dan per 1000, tapi lebih banyak di per 10 dan per 100. Mari adik-adik perhatikan contohnya. Cara menentukannya nih, contoh 3 per 5. Masih ingat adik-adik tadi 3 per 5, sambil Bapak pelajari ya. 3 per 5 ini contoh 3 per 5. Maka adik-adik cara menentukannya adalah mengubah menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Tapi adik-adik cukup memperhatikan penyebutnya saja. Ini misal per 10 dulu ya adik-adik, Bapak untuk Bapak ajarkan. Misal dengan cara mengubah penyebut yang di bawah menjadi per 10 atau per 100. Kita coba dari per 10 dulu adik-adik. Per 10. 5 dikali berapa? Hasilnya 10. Bisakah penyebut 5 menjadi bernilai 10? Ternyata 5 bisa dikali 2. Maka 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya ikut dikali 2 atau wajib dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, maka kalau per 10 ini 6 per 10. Masih ingat adik-adik ciri-cirinya desimal? Karena ini sudah dapat per 10 nih, penyebutnya per 10-an, maka kita bisa menentukan desimalnya 0, karena per 10 maka satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma berarti satu angka di belakang koma adalah pembilangnya 6. Tulis saja di hasilnya 0,6. Nah, ini adik-adik cara menentukan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana adik-adik? Tapi Bapak contohkan 2 ya adik-adik supaya adik-adik paham dan mengerti. Tapi kita pelan-pelan saja. Bagaimana contoh yang lainnya yang berhubungan dengan yang bernilai lebih dari 100 atau ada per 100? Bapak carikan contohnya di buku paket supaya adik-adik paham contoh yang lainnya dalam mengubah pecahan desimal. Mengubah pecahan. Misal 3 per 4. 3 per 4 ini misal 3 per 4. Nah, 3 per 4 kalau diubah menjadi pecahan desimal maka bernilai caranya sama. Penyebutnya diubah menjadi per 10
per 100 atau per 1000 sesuai dengan soal pecahan tersebut. Kalau 3/5 maka bisa dinyatakan dalam bentuk per 10. Nah, misal 3/4 per 10-an. Apakah 4 dikali berapa ada hasilnya bernilai 10? Ternyata tidak. Maka 4 dikali 100. Pecahan biasa caranya adalah mengubah penyebut pecahannya per 10, per 100 atau per 1000. Ternyata 4 dikali yang bernilai 100 adalah 25. Nah, kalau penyebutnya dikali 25 maka pembilangnya juga dikali 25. 3 kali 25 hasilnya adalah 75. 75 per 100. Nah, karena 75 per 100 ini bisa diubah menjadi desimal. 0, karena ini 2 angka di belakang koma per 100. Kalau per 10 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya pembilangnya menjadi nilai desimalnya atau di belakang koma 0,75. Ini cara menyelesaikannya adik-adik. Jadi adik-adik ingat penyebutnya saja ya. Untuk penyebut 2 nih adik-adik 2, 5 dan 10. Nih adik-adik ingat penyebutnya saja ya. Untuk penyebut 2, 5 dan 10 maka hasilnya adalah dalam bentuk per 10. Maka adik-adik bisa menentukannya dalam bentuk per 10. Nah, sedangkan kalau penyebutnya adik-adik menemukan 4, 25 dan 100. Nah, ini adik-adik cukup memperhatikan penyebutnya saja adik-adik. Maka ini adalah per 100. Adik-adik ingat ya adik-adik ini. Nih, adik-adik cukup mengingat ini saja dalam menentukan pecahan biasa ke dalam desimal.